Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kimia, ya, dimana kita ketahui bahwa kimia itu tidak luput dari kehidupan kita sehari-hari. Di awal materi kita ini, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang kimia, ilmu kimia itu seperti apa. Sini kita lihat, ya, ilmu kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi dan interaksi mereka untuk membentuk materi. Nah, itu sedikit gambaran tentang ilmu kimia. Rumpun daripada ilmu kimia itu ada berbagai macam. Yang pertama ada kimia analitik, kimia fisika, kimia organik, kimia anorganik, biokimia, adapun kimia lingkungan, kimia material, kimia nuklir, kimia pangan, dan kimia yang lainnya. Ya. Kemudian kita next tentang materi. Apa itu materi? Materi itu sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa, di mana materi ini dapat berupa benda padat, dapat berupa cair, dapat pula berupa gas. Nah, kita lihat di sini. Materi di sini ada terbagi dua, antara zat tunggal atau yang biasa zat murni dan campuran. Di mana zat tunggal ini terbagi lagi atas unsur dan senyawa. Sedangkan campuran di sini ada 3, antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, dari kelima macam jenis materi ini, ya, ini ada 2 bagian, ada yang homogen dan ada yang heterogen. Kemudian kita masuk yang pertama mengenai unsur. Apa itu unsur? Unsur itu tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain dengan reaksi kimia biasa. Nah, unsur ini terdiri dari logam dan non-logam. Ini perbedaan antara logam dan non-logam. Jika kita lihat dari wujud, logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Sedangkan non-logam berwujud padat, bisa juga cair, bisa juga berupa gas. Kemudian dapat ditempa dan diregangkan untuk logam, sedangkan non-logam itu sangat rapuh dan tidak dapat ditempa. Nah, ketika digosok mengkilap, itu adalah logam. Tetapi jika kita gosok tidak mengkilap, kecuali intan, ya, itu merupakan non-logam. Nah, logam juga itu merupakan konduktor panas dan listrik. Sedangkan non-logam itu adalah non-konduktor, kecuali grafit. Nah, di sini akan saya berikan beberapa contoh unsur logam, ya. Nah, di sini ada tabel, ya, dengan nama Indonesia, nama Latin, kemudian lambang unsurnya dan bentuk fisik. Nah, kita lihat aluminium. Aluminium dengan nama Latin aluminium, lambangnya Al, huruf A dan L kecil. Bentuknya seperti apa? Yaitu padat dan putih keperakan. Kemudian ada barium dengan nama Latin barium, lambang unsurnya Ba dengan huruf B yang besar dan A huruf A yang kecil. Yaitu dengan bentuk fisik sama, padat dan putih keperakan.
Kemudian ada besi, nama latinnya itu ferrum. Lambang unsurnya adalah Fe, huruf besar dan huruf kecil E. Padat, putih, keperakan. Ada emas, nama latinnya aurum. Lambang unsurnya Au. Bentuk fisiknya padat dan berwarna kuning. Ada lagi kalium, dengan nama latin kalium. Lambang unsurnya huruf K, memiliki bentuk fisik padat, putih keperakan. Kemudian ada kalsium, dengan nama latin calcium. Lambang unsurnya Ca, padat, putih keperakan bentuk fisiknya. Ada kromium, dengan nama latin chromium. Lambang unsurnya Cr, ya, dengan memiliki bentuk fisik padat, putih keperakan. Kemudian ada lagi logam magnesium. Nama latin magnesium, lambang unsurnya Mg. Sama ya, bentuk fisiknya padat, putih keperakan. Kemudian ada logam mangan, manganium dengan nama latinnya. Lambang unsurnya adalah Mn. Bentuk fisiknya padat, putih, abu-abu. Ada lagi namanya logam natrium dengan nama latin natrium. Lambang unsurnya adalah Na dengan bentuk fisik padat, putih keperakan. Kemudian ada lagi logam nikel ya, dengan nama latin nickelium. Lambang unsurnya Ni. Bentuk fisiknya padat, putih, dan keperakan. Nah, itu beberapa contoh unsur dari logam. Kemudian kita masuk ke unsur non-logam. Apa itu unsur non-logam? Ini. Non-logam itu merupakan non-konduktor ya. Berarti tidak baik sebagai penghantar listrik. Nah, di sini ada beberapa contoh unsur non-logam. Ada belerang dengan nama latin sulfur, lambang unsurnya S, bentuk fisiknya padat, kuning. Ada bromin, nama latinnya bromium, lambang unsurnya Br, bentuk fisiknya cair, coklat kemerahan. Ada fluorin, nama latin dengan fluorin, lambang unsurnya F, bentuk fisiknya apa? Gas, dan warnanya kuning muda. Ada fosforus, nama latinnya fosforus, lambang unsurnya P, padat, putih, dan merah. Ada helium, dengan nama latin helium, lambang unsurnya He, bentuk fisiknya gas dan tidak berwarna. Kemudian ada hidrogen, dengan nama latin hydrogenium, lambang unsurnya H, merupakan gas dan tidak berwarna. Karbon, karbonium, lambang unsur C, itu padat dan hitam. Klorin, nama latin klorin, lambang unsurnya Cl, dengan bentuk fisik gas dan kuning kehijauan. Neon, nama latin neon, lambang unsurnya Ne, fisiknya gas dan tidak berwarna. Kemudian ada nitrogen dengan nama latin nitrogenium, lambang unsurnya N, gas dan tidak berwarna. Ada oksigen, nama latinnya oxygenium, lambang unsurnya O, ya, merupakan gas yang tidak berwarna. Ada silikon, silicium, nama latinnya, lambang unsurnya Si, yaitu padat, abu-abu mengkilap. Kemudian ada yodium, dengan lambang unsur I, yaitu padat, hitam, uapnya berwarna ungu. Selain unsur logam dan non-logam, ada juga kita kenal dengan unsur semi logam. Yang mana itu? Nah,
itu unsur semilogam biasa dikenal dengan nama metaloid. Metaloid adalah unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam. Nah, unsur semilogam ini biasanya bersifat semikonduktor. Apakah yang dimaksud dengan semikonduktor? Bahan yang bersifat semikonduktor tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang rendah, tetapi sifat hantaran listriknya menjadi lebih baik ketika suhunya lebih tinggi. Itulah yang dinamakan dengan semikonduktor. Apa-apa contohnya? Kita lihat. Ada namanya boron dengan nama Latin boronium, lambang unsurnya B. Bentuk fisiknya padat kecoklatan. Ada silikon, silicium, lambang unsurnya Si, padat abu-abu mengkilap. Germanium, nama Latin germanium, lambang unsur Ge, padat abu-abu mengkilap. Arsenium dengan lambang unsur As, padat abu-abu mengkilap. Antimon dengan nama Latin stibium, lambang unsurnya Sb, padat abu-abu mengkilap fisiknya. Tellurium, nama latinnya tellurium, lambang unsurnya Te, dengan bentuk fisik padat dan keperakan. Ada polonium, sama dengan nama latinnya polonium, lambang unsurnya Po, dan bentuk fisiknya padat dan keperakan. Nah, itu beberapa contoh dari unsur semi logam. Kita masuk ke bagian senyawa. Apa itu senyawa? Senyawa kimia merupakan zat kimia yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia. Misalnya, air. Air itu terdiri dari dua unsur, yaitu atom hidrogen dan oksigen, itu H2O. Kemudian garam dapur. Garam dapur itu natrium klorida, atau biasa disingkat dengan NaCl. Kemudian ada karbon dioksida CO2, atau gula tebu yang biasa dikenal dengan sukrosa. Itulah beberapa senyawa ya, selain yang ada di sini banyak yang lain, contoh-contoh senyawa. Nah, di sini hukum perbandingan tetap atau dikenal dengan hukum Frost menyatakan bahwa perbandingan massa unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contoh, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air yaitu 1:8. Kemudian ada perbandingan massa magnesium dan oksigen dalam magnesium oksida itu 3:2. Oke, demikianlah materi kali ini. Kita lanjut materi selanjutnya di minggu depan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.